Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ke-9, yaitu tentang creating function. Tujuan pembelajaran untuk praktikum kali ini yaitu tentang mendeskripsikan kegunaan function, membuat storage function, memanggil function, menghapus sebuah function, yang terakhir dan membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Function adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Fungsi dapat simpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Ini merupakan contoh dari sintaks pembuatan fungsi. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat fungsi ini merupakan contoh dari pembuatan fungsi, dimana dari kita editor ke SQL plus, lalu shortcutnya dikompil menjadi sebuah function. Membuat fungsi menggunakan SQL plus. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Lalu gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggillah fungsinya. Ini merupakan salah satu contoh penulisan function menggunakan SQL plus. Mengeksekusi function. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Lalu buat variabel untuk menyimpan nilai kembali, dan yang terakhir adalah eksekusi fungsi tersebut. Variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Ini merupakan contoh dari mengeksekusi fungsi, yang mana calling environments atau di mana ada fungsi getSal. Yang pertama, load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi. Manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL yaitu untuk memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh atau tidak tersedia dengan SQL. Lalu dapat menambahkan efisiensi ketika digunakan dalam closure untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi, dan dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL seperti contoh di atas. Gambar ini merupakan contoh dari membuat sebuah fungsi pada ekspresi SQL dan contoh penggunaannya. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus yang pertama membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, yang kedua hanya menerima in parameter, yang ketiga menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter, dan yang terakhir adalah tipe data yang direturn merupakan sintaks dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data SQL yang spesifik. Lalu fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Kemudian fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Kemudian pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Ini merupakan contoh pembuatannya, dan yang di bawahnya adalah contoh pemanggilan fungsi SQL-nya.
Menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan, sintaknya adalah drop function name. Contohnya sebagai berikut. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Ini merupakan gambar dari proses prosedur dan fungsi. Sebelah kiri merupakan contoh dari proses prosedur, dan yang kanan adalah contoh dari proses dari function. Nah, begitu. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari PL/SQL. Tidak boleh ada return clause pada header. Boleh tidak ada satu atau banyak value. Boleh deklarasi return statement. Fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Harus ada return clause di bagian header. Harus mengembalikan satu value. Dan yang terakhir harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, mudah dalam maintenance atau perbaikan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan integritas data. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan. Pada pertemuan kali Anda diharuskan sudah belajar tentang yang pertama, fungsi dari PL/SQL block yang mempunyai return value. Yang kedua, fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Yang ketiga, fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Yang keempat, fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan syntax perintah SQL statement. Yang kelima, fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Kemudian pad umumnya Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum dalam materi ini. Pada praktikum materi kali ini terdiri dari beberapa topik, yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi, yaitu untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik, lalu agar bisa digunakan pada SQL statement, lalu untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel database. Yang terakhir adalah menggunakan sebagai default dari value sebuah parameter, membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement, lalu membuat fungsi penyimpanan dan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Nah, kita akan lanjut pada latihan soal. Soal yang pertama, yaitu buatlah fungsi fn monthHire untuk mendapat informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data code karyawan, nama, hire date, dan monthHire dari tabel employees. Di bawah ini merupakan contoh output yang nantinya akan dihasilkan. Nah, jawaban untuk soal yang satu adalah sebagai berikut, yaitu untuk membuat fungsinya, yaitu create or replace function, nama fungsinya yang mana nanti parameternya berupa date in employees data date type, lalu return char 2 yang mana isinya 6 bulan dijelaskan menjadi varchar 2 sama dengan date. Lalu jika nama bulan sama dengan Jan, maka return Januari. Jika tidak, bukan Januari. Lalu akhir dari fungsi if dan akhir dari function. Setelah itu tinggal panggil fungsinya seperti contoh di bawah itu disebut, sehingga nanti hasilnya akan seperti itu. Soal yang kedua, buat fungsi fn_info yang akan menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan. Untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan
kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%, dan untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan tabel select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel. Sehingga contoh output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. Tabelnya adalah sebagai berikut. Gambar di sebelah kiri adalah merupakan contoh pembuatan fungsinya, yang mana create or refresh function. Parameternya yang berupa id, yang mana akan return varchar. Juga menjelaskan departemen code yang sama dengan departemen id, sal yang sama dengan salary, dan info berupa varchar. Lalu dimana ada start select jika dapat code dimana itu 10, 50, 100, maka kenaikan gajinya 5%. Dan untuk kode 60 gajinya kenaikan gaji akan 10% seperti itu. Dan 20, 15 jika tidak maka tidak ada kenaikan. Lalu untuk pemanggilannya ada menggunakan fungsi select yang ada di bawah. Nah, untuk hasilnya akan seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.